Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waba'du. Kita lanjutkan Lazilna fi babit tamyiz ya. Masih pada bab at-tamyiz dari kitab Ta'jilun Nada bisarhi qadri nada li mu'alifaihima jazahumallahu khairan. Masuki tamyiz nisbah. Saya tadi insyaallah min khilali qiraatina lisyarh. Insyaallah tentang tamyiz nisbah dan perbedaannya dengan tamyiz zat akan jelas ya dengan kita membaca syarahnya. Fi safhati sabi'ah wa salasin ba'dal mi'atain, halaman 237. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa yakunu tamyizu mufassiran linisbati. Dan tamyiz itu bisa berupa penjelas untuk nisbah, penjelas untuk nisbah, nisbatan. Misalnya dikatakan gelas itu penuh, tapi penuh apa? Itu penisbatan. Muhawwalan, dalam keadaan tamyiznya itu adalah perubahan ya. Muhawwalan adalah i'rabnya hal untuk tamyiz ya. Tamyiz itu adalah perubahan, mungkin dari fa'il ka, seperti wasta'ala ra'su syaiba, dan kepala itu menyala uban. Ini perubahan dari fa'il, tamyiznya adalah kata syaiba secara asal selain Al-Quran, misalnya wasta'ala syaibur ra'si ya. Syaibu secara asal adalah fa'il dirubah menjadi tamyiz, makanya disebut muhawwalan, perubahan. Tamyiznya adalah perubahan dari selainnya. Kalau contoh pertama, perubahan dari fa'il, wasta'ala ra'su syaiban, secara asal wasta'ala syaibur ra'si. Fi surati Maryam al-ayatul rabi'ah. Kemudian contoh lain, perubahan dari maf'ul, wa fajjarnal arda uyunan ya, dan kami pancarkan bumi itu mata air. Secara asal adalah wa fajjarna uyunal ardi ya, wa fajjarna uyunal ardi. Jadi perubahan dari maf'ul. Fajarna fi'il dan fa'il, na fa'il. Fajarna uyunal ardi, uyuna maf'ul bi, al ardi mudhof ilaih. Kemudian dirubah, uyuna ini dirubah menjadi tamyiz, menjadi fajjarnal ardo uyunan. Jadi uyuna yang tadinya adalah maf'ul bih dirubah menjadi tamyiz ya. Dan mudhof ilaih diposisikan posisi mudhofnya ya. Ini ma'ruf dalam pembahasan nahwu ya. Mudhof ilaih diposisikan posisi mudhofnya, karena mudhofnya dihapus. Was'alil qaryata, menurut satu pendapat was'al ahlal qaryah ya. Ahlanya dihapus, qaryata
posisikan. Jadi bisa saja mudhof ilaih diposisikan posisi mudhofnya ya, kalau mudhofnya dihapus. Paham? Seperti ini. Wa fajjarnal arda uyunan. Uyunan di sini adalah tamyiz, at-tamyiz. Tamyiz. Asalnya maf'ul bih. Fajjarna uyunal arda. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Wasta'ala ra'su syaiba. Asalnya adalah wasta'ala syaibur ra'si. Karena ista'ala artinya menyala ya, menyala. Kalau putih di antara hitam itu kan menyala ya. Putih dan dia menyala. Asalnya wasta'ala syaibu ra'si. Wasta'ala ra'su syaiba. Sama. Mudhof ilaih diposisikan pada posisi mudhofnya ya. Wasta'ala syaibu ar-ra'si. Ar-ra's. Ar-ra'si asalnya mudhof ilaih. Ketika dirubah maka ar-ra'su diposisikan sebagai posisi mudhofnya yaitu fa'il. Was ta'ala ra'su. Ra'su pakai alif pakai hamzah ya. Alif hamzah. Pakai alif ya, betul. Wasta'ala ra'su. Sekarang ra'su ini menjadi fa'il. Karena mudhofnya sebelumnya adalah sebagai fa'il. Wasta'ala ra'su syaiba. Fahimna al-murad bil muhawal. Paham ya maksudnya muhawal? Muhawal ini perubahan. Tamyiz ini syaiba ini, syaiba, tamyiz. Perubahan asalnya adalah fa'il. Tamyiz yang ini uyunan adalah perubahan asalnya dari maf'ul ya, asalnya dari maf'ul. 6. Kemudian contoh yang ketiga perubahan dari mubtada. Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak dibanding kamu hartanya. Asalnya adalah mali aksaru min malika. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Mal di sini adalah mubtada. Kemudian dirubahlah ya. Dirubah ya mutakalim mudhof ilaih ya, fi mahali jarin, dirubah jadi posisi mudhofnya. Apa posisi mudhofnya di sini? Mubtada ya kan, jadi ana jadi mubtada, aksaru minka malan. Malan, jadi mal di sini tamyiz, asalnya adalah mubtada, perubahan. Mali aksaru min malika. Anak aksaru minka malan. Secara lebih bagusnya lebih bagus yang ini ya, lebih bagus yang ini dari sisi balaghahnya ya. Tapi ini enggak salah juga dari sisi nahwunya. Tapi dari sisi balaghah lebih bagusnya yang ini. Anak aksaru minka malan ya. Mali aksaru min malika. Min suratil kahfi al-ayah rabi'ah wa salasin. Au ghairu muhawalin, atau bukan perubahan, yakni tamyiz itu tamyiz nisbah tapi bukan perubahan. Memang aslinya begitu. Hakadza wudi'a. Demikian digunakan, diletakkan. Nahwa semisal imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ma'an. Secara asal imtala'a fa'ilnya ya ina'u ya. Ma'an adalah tamyiz. Kemudian berkata syarih, hadza nau'usani min nau'ai tamyizi. Min nau'ai tamyizi, yaknya di kasroh ya karena bertemu sukun. Ini adalah macam yang kedua dari macam-macam tamyiz, dari dua macam tamyiz. Kata anau'u itu adalah khobar ya, khobar untuk hada. Hada mubtada'nya. Hada an-nau'u sani min nau'ai tamyiz. Wa huwa tamyizun nisbah, yaitu tamyiz nisbah.
Wa huwa yaitu at-tamyizul ladzi yuzilul ibhama anil ma'nal ami baina tarafayil jumlati, yaitu tamyiz yang menghilangkan kesamaran dari makna yang umum antara dua sisi jumlah. Dua sisi jumlah adalah musnad ilaih dan musnad. Ini samaran. Wa huwal ma'nal mansubu fiha li syai'in minal asya'i, yaitu makna yang dinisbatkan pada jumlah itu untuk sesuatu di antara hal-hal, ya. Misaluhu, contohnya, Ikra Mas Frendi. Misaluhu idza qultu Idza qulta tobal makanu najidu anna fil jumlati ibhaman walakinnahu la yaqa'u ala kalimatin wahidatin, kama fi tamyizil mufradi au tamyizid dzati. Misalnya, jika engkau berkata tempat itu bagus, kami menemukan bahasanya di dalam kalimat itu ada kemubhaman. Ada apa? Ketidakjelasan. Akan tetapi ia tidak terletak pada satu kalimat, satu kata, sebagaimana di dalam tamyiz mufrad atau tamyiz zat. Ya, jadi ketidakjelasan mubhamnya itu tidak pada satu kata. Kalau tamyiz mufrad atau tamyiz zat terletak kemubhaman itu ala kalimah. Contoh misalnya indi isruna, nisbatnya jelas ya, bahwa isruna itu adalah saya punya isruna. Tetapi yang enggak jelas itu kata isruna, ini tamyiz zat ya. Isruna apa? Isruna kitaban, isruna kolaman ya. Isruna saburotan masalan ya. Ini kalau tamyiz zat, tamyiz mufrad. Terus wa inama yansabu adalah rumus infa'ala ya Mas ya. Sabba yasubbu artinya menuangkan. Kalau yansabu itu tertuang. Wa inama yansabu alal jumlati kulliha wa huwa nisbatut thayyibi ilal makani. La nadri mal muradu bihi ahwa hawauhu ammauhu turbatuhu. Terus fa idza qulna tabal makanu hawaan tu'ayyinul murad. Ta'ayyana fi'il madhi. Ta'ayyanal muradu wa ittaduhat nisbatut thayyibi ilal makani walidzalika yusamma lafdhu hawa'a tamyizan li'annahu azala ibhaman fi nisbati syai'in ila syai'in. Naam. Sesungguhnya ia tertuang. Ya, begitulah. Tertuang pada kalimat seluruhnya. Ya, maksudnya ketidakjelasan itu tertuang atau dinisbatkan kepada satu kalimat utuh, bukan pada satu kata ya. Itu maksudnya. Yani ketidakjelasan itu pada penisbatan, bukan pada satu kata ya. Terus yaitu nisbah thayyib kepada tempat. Karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengannya. Ya. Apakah ia udaranya atau airnya atau tanahnya? Ya, apa yang dimaksud huwa ini? Huwa kembali kemana? Huwa ini adalah kembali ketidakjelasan itu. Yang dimaksud ketidakjelasan penisbatan kebaikan itu kepada tempat. Baik apanya gitu ya. Baik apanya. Apakah baik udaranya atau airnya atau tanahnya. Terus maka apabila kita mengatakan
tempat itu baik udaranya. Nggih. Menjadi tertentu. Menjadi tertentu apa yang dimaksud. Nggih. Dan jelas penisbatan thayyib kepada makan. Pada tempat. Dan oleh karena itu dinamakan lafadz hawa adalah tamyiz. Ya, dinamakan lafadz hawa sebagai tamyiz. Terus karena ia menghilangkan kemubhaman, ketidakjelasan di dalam menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Iya, yeah. Qra' Mas Aris. Wa tamyizu nisbati naw'ani. Wa tamyizu nisbati naw'ani, dan tamyiz nisbah ada dua macam. Al-awwal tamyizu muhawwalun. Muhawwal semaful. Muhawwalin. Tamyizun muhawwalun. Naat untuk tamyiz. Tamyizun muhawwalun. Wa huwa salah satu aksamin. Yang pertama tamyiz muhawwal, dan dia ada tiga macam. Al-awwal muhawwalun 'anil fa'ili. Nahwu hasunas syabu khuluqan. Yang pertama perubahan muhawwal dari fa'il. Contoh, pemuda itu baik akhlaknya. Fakhuluqan tamyizun nisbatin. Tamyizun nisbatin. Nah, tamyizun nisbatin, ya betul. Maka kata khuluqan adalah tamyiz nisbah, li'annahu azalal ibhama fi nisbatil husni ila syabi, karena dia menghilangkan ketidakjelasan pada penisbatan kebaikan itu kepada pemuda. Wa huwa muhawwalun 'anil fa'ili idil aslu hasuna khuluqus syabi, dan dia adalah perubahan dari fa'il karena asalnya adalah baik akhlak pemuda itu. Ya, hasuna khuluqus syabi. Sekali lagi, kata asyabi yang tadinya mudhof ilaih diposisikan sebagai posisi mudhofnya. Di sini khuluqu fa'il. Nanti setelah dirubah, kata asyabi yang asalnya mudhof ilaih majrur diposisikan sebagai posisi mudhofnya, yaitu fa'il di sini. Hasuna syabu. Jadi ma'ruf ya dalam ilmu nahwu. Mudhof ilaih diposisikan pada posisi mudhofnya setelah mudhofnya dihilangkan ya, atau kalau di sini ya dirubah. Nah, terus wa minhu qauluhu ta'ala wasta'ala ra'su syaiba. Fa syaiban tamyizu nisbatin muhawwalun 'anil fa'ili li'anna aslahu wasta'ala syaibur ra'si. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan telah menyala kepala itu dengan uban. Telah menyala kepala ini kepala beliau sendiri alaihissalam, Nabi Zakaria. Maka kata syaiban adalah tamyiz nisbah, perubahan dari fa'il, karena asalnya adalah dan menyala uban itu, dan menyala uban kepala ya, dan telah menyala uban kepala. Dibaca Mas keterangannya. Wahada tahwilu. Catatan kaki ya. Wahada tahwilu ligorodil mubalaghati wat tauqidi li anna dzikras syai'i mujmalan summa mufassaron auqa'a fil auqa'u adalah khobar anna, isim anna zikra, khobarnya auqa'u fin nafsi min zikrihi mufassaron min awalil amri. Dan ini perubahan ini untuk tujuan mubalaghah dan taukid ya, penekanan, karena penyebutan sesuatu itu secara mujmal kemudian ditafsirkan ya secara terperinci, lebih mengena di dalam diri, dalam jiwa, dibanding penyebutannya secara terperinci dari sejak awal. Ya, dah. Itu karena gordun balaghah dan juga taukid ya. Oke, gantian Mas Alvin ya. Salis.
Nggih. Asani Ustaz. Asani, afan. Asani. Asani yang kedua muhawalun 'alil maf'uli. Ya, perubahan dari maf'ul. Nahwu wafaitul umala ujuran. Nggih. Contohnya aku memenuhi para pegawai upah-upah. Ya, upah-upah. Fa ujuran tamyizu nisbatin li'annahu azalal ibhama fi nisbati tawfiyati ilal umali. Maka kata ujuran upah-upah adalah tamyiz nisbah dikarenakan ia menghilangkan ketidakjelasan pada penyandaran pemenuhan itu kepada para pekerja. Ya, menghilangkan kesamaran pada penisbatan taufiyah, yakni pemenuhan kepada para pekerja pegawai. Terus Wa huwa manqulun 'alil maf'uli wal aslu wafaitu ujurul umali. Dan ia dinukil dari maf'ul dan asalnya adalah wafaitu ujurul umali. Saya memenuhi upah-upah para pegawai. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, wafajjarnal arada uyuna, suratul Qamar al-ayatu tsaniyata asyarata. Dan kami pancarkan bumi itu mata air. Fa'uyunan tamyizu nisbatin muhawwalun 'alil maf'uli li'anna taqdirahu wafajjarna uyunal ardi. Maka kata uyunan mata air adalah tamyiz nisbah yang merupakan perubahan dari maf'ul karena perkiraannya adalah dan kami pancarkan mata air bumi. Itu muhawalun anil maf'ul, ya, perubahan dari maf'ul, ya. Al-ardi dijadikan maf'ul setelah mudhofnya dirubah ataupun dihapus. Gantian ya, biar cukup dulu. Mas Andika, asalis muhawalun. Salis muhawalun an ghairihima, perubahan dari keduanya. Dari selain. Perubahan dari selain keduanya. Ya, ini selain fa'il dan selain maf'ul. Kal muhawwali 'anil mubtada'i, seperti perubahan dari mubtada. Wadzalika ba'da ismi tafdili as-solihi lil ikhbari bihi 'anit tamyizi. Dan perubahan itu setelah isim tafdil yang memungkinkan untuk dikabarkan padanya dari tamyiz. Gimana Mas ya? Setelah isim tafdil yang memungkinkan untuk diberi khobar dengan tamyiz, ya. Setelah isim tafdil yang memungkinkan untuk diberi khobar dengan tamyiz. Afan, kebalik. Betul, itu maksudnya gini. Setelah isim tafdil, perhatikan ya. Ba'da ismi tafdil, setelah isim tafdil as-solihi lil ikhbari bihi, yang cocok atau memungkinkan untuk memberi khobar dengannya yakni dengan isim tafdil itu untuk tamyiz, ya. Ani tamyiz ini dari tamyiz sebenarnya untuk tamyiz. Artinya isim tafdil itu cocok, boleh, bisa untuk memberi khobar kepada tamyiz. Paham? Saya ulangi. Setelah isim tafdil, yang isim tafdil itu solihun yakni sesuai, ya. Bisa, memungkinkan, sama saja, ya. Sesuai untuk dijadikan khobar bagi tamyiz. Paham? Maknanya gitu. Jadi isim tafdil ini sesuai, bisa dijadikan khobar untuk tamyiz. Sebagaimana takdirnya kita ini, mali aksaru min malika. Isim tafdilnya apa? Aksaru. Khobar untuk apa ini? Mal. Dan mal di sini posisinya sebagai apa? Tamyiz yang di sini, ya. Nah, itu maksudnya. Setelah isim tafdil yang sesuai atau yang bisa untuk dia dijadikan khobar bagi tamyiz. Nah, maknanya begitu. Terus nahwu al-hariru agla al-hariru agla minal qutni
qimatan. Nggih. Contohnya sutra itu lebih mahal. Nggih, lebih mahal. Dari katun harganya. Nggih. Faqimatan. Faqimatan tamyizun muhawwalun 'anil mubtada'i. Nggih. Maka kata qimatan tamyiz muhawwal itu perubahan dari mubtada. Nggih. Idil Aslu qimatul hariri agla min qimatil kutni. Nggih. Maka asalnya maksudnya karena asalnya harga sutra lebih mahal dari harga katun. Nggih. Minhu qaulu ta'ala ana aktsaru minka malan, dan di antara firman Allah Ta'ala, aku lebih banyak darimu hartanya. Famalan tamyizun muhawwalun 'anil mubtada'i, maka kata malan tamyiz sebagai perubahan dari mubtada. Wa asluhu mali aktsaru minka malika, dan asalnya hartaku lebih banyak dari hartamu. Nggih. Nah, itu aksamu tamyizin nisbah muhawalan ya. Macam-macam tamyiz nisbah yang muhawal. Kemudian bagian yang kedua tamyiz nisbah yang bukan muhawal tapi fi aslil wad'i hakada. Secara asal peletakan ya seperti itu. Iqra Mas Bayu. Al-qismu tsani. Al-qismu tsani min tamyizil nisbati. Tamyizun ghairu muhawwalin. Nggih, tamyizun ghairu muhawwalin. Jenis yang kedua yaitu tamyiz nisbah. Nggih. Adalah tamyiz selain bukan perubahan. yakni macam atau bagian yang kedua di antara tamyiz nisbah. Ya, terus nahwu. Imtala'a fi'il madhi. Imtala'al ina'u ma'an. Nggih. Contoh, cangkir itu terisi penuh dengan air. Ya, ina itu wadah ya, wadah air, yaitu lafadz umum ya. Wadah itu beri penuh air. Terus ma'an tamyizun ghairu muhawwalin an syai'in. Nggih. Maka ma'an sebagai tamyiz bukan perubahan dari sesuatu pun. Ya, bukan perubahan dari sesuatu pun. Bal huwa tarkibun wadu'a ibtida'u hakadha. Bal huwa tarkibun wudi'a ibtidaan, itu aja lah. Wudi'a ibtidaan hakadha ya. Bal huwa tarkibun wudi'a ibtidaan hakadha. Ya, wudi'a. Bahkan dia suatu susunan yang diletakkan sejak awal demikian. Ya, bahkan dia suatu susunan diletakkan sejak awal demikian. Terus wa minhu qauluhum lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi itu. Dan diantaranya perkataan mereka milik Allah lah. Apa ini artinya ya? Saya lillahi darhu artinya betapa hebatnya dia. Nah, betapa hebatnya dia sebagai penunggang kuda. Farisan artinya penunggang kuda, Mas. Penunggang sebagai joki. Lillahi darruhu itu adalah salah satu ungkapan untuk menunjukkan ketakjuban ya. Di luar fi'il ta'ajub. Jadi menunjukkan ketakjuban itu mungkin dengan kata-kata tertentu yang orang Arab menggunakannya, mungkin dengan fi'il ta'ajub. Ya, fi'il ta'ajub ya orang Arab juga menggunakannya. Maksudnya ini dibedain. Bisa dengan fi'il ta'ajub, bisa dengan selain fi'il ta'ajub. Selain fi'il ta'ajub contohnya ini, lillahi darruhu, masya Allahu bika ya fulan. Itu juga ta'ajuban.
Bisa dengan fi'il ta'ajub, ma'aksanahu, kemudian aksin bihi ya. Jadi ini bentuk sigoh ta'ajub tapi bukan dengan fi'il ta'ajub. Terus wa nahwuhu mimma yufidul ta'ajjub ba ta'ajuba maf'ul, wa hadzal qismu qalilun fil kalami. yeah. Dan contohnya dari apa yang dan semisal itu dan semisal itu dari apa yang memberikan faidah ta'ajub ya, kekaguman. Dan ini sedikit di dalam kalimat ya, dalam kalam. Wa hadzal qismu, dan macam ini ya, bagian yang kedua ini tamyiz nisbah yang ghairu muhawwal itu sedikit di dalam kalam Arab ya. Tentu sedikit dibanding yang sebelumnya. Kemudian saya memberikan catatan kaki ya untuk masalah ini. Imtala al ma'u ma'an diletakkan, imtala al ina'u ma'an diletakkan seperti itu. Catatan kaki, illa idza qulna, kecuali apabila kita katakan inna tamyizal muhawwala la yalzamu ayyakuna fa'ilan lil fi'lil madkur. Kecuali kalau kita katakan sesungguhnya tamyiz muhawwal itu tidak lazim sebagai fa'il untuk fi'il yang disebutkan. Fayasihu ayyakuna minal muhawwali anil fa'il. Maka kalau kita ikut pendapat ini, yakni tidak harus fi'ilnya itu sama, maka bisa kata ma'an itu muhawwal dari fa'il. Secara asal adalah mala'al ma'u al-ina'a, air itu memenuhi bejana. Kalau dalam aslinya kan ini imtala'a imtala'al ina'u ma'an, imtala'al ina'u ma'an. Secara asal imtala'al ina'u memang posisinya ya begini ini, imtala'a fa'il imtala'a fi'il ina'u fa'il ya, ma'an. Jadi ini tamyiz bukan muhawal. Ma'an ini ghairu muhawal. Kata ma'an ghairu muhawal. Cuma kalau ikut pendapat fi'il itu bisa dirubah. Ini tamyiz bukan fa'il untuk fi'il ini, tapi fi'il yang lain, maka bisa dianggap berubah. Yani ma'an bisa dianggap tamyiz muhawalan, yaitu bagaimana jika fi'ilnya juga dirubah. Misalnya mala'al ma'u al-ina'a. Secara asal kan berarti ma'u sebagai fa'il ya kan, air itu memenuhi wadah. Tapi masalahnya mala'a beda dengan imtala'a ya kan. Tapi kalau ini kan sama, mana tadi? Fajarna sama fajarna, ista'ala sama ista'ala ya. Tapi kalau ini ma'an dianggap muhawalah, konsekuensinya fi'ilnya juga harus dirubah kan gitu. Nah, kalau ikut pendapat ini fi'il bisa dirubah, tidak lazim fi'ilnya harus sama, maka ma'an bisa dianggap muhawal dari fa'il ya. Itu kalau ikut perkataan ini. Kalau enggak ya enggak. Ini fi aslil wati hakada ya. Secara asal peletakan ya seperti ini. Secara asal tarkib susunan. Insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Naam. Di antara sisi balaghah ya, atau taukid, penekanan ya, adanya
takdim, takhir, yang diawalkan, diakhirkan adalah penekanan makna juga. Kalau misalnya dikatakan ana aksaru minka malan, itu yang didahulukan adalah lafadz domir ana, saya, ya. Jadi dia menekankan dirinya. Tapi kalau dikatakan mali aksaru min malika, yang ditekankan adalah apa? Harta, ya, harta. Jadi kalau dari sisi apa ya? Katakanlah kesombongan begitu, yang anak aksaru minka malan lebih nampak, ya, lebih nampak. Anak aksaru minka malan, dia menekankan dirinya. Begitu juga wa fajarnal ardo uyunan, ya. Wa fajarna uyunal ardi, perkara yang bisa dibilang syai'un adi, sesuatu yang memang begitu. Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air bumi, kan. Tapi kalau dikatakan wa fajarnal ardo uyunan, ini seakan-akan ghairu ma'luf, bukan hal yang biasa gitu, ya. Bumi dipancarkan padanya mata air. Nggih, sehingga ada sisi penekanan makna. Jadi bolak-balik, biasanya yang depan itu lebih ditekankan, ya, daripada yang belakang. Biasanya sih begitu. Nah, kita lanjutkan fi safhati saminah wasalasin ba'dal mi'atain, halaman 238. Fasal yang paling bawah, maji utamyizi wal hali litauqidi, adanya tamyiz dan hal untuk taukid, ya. Jadi fasal baru setelah membahas tentang hal, membahas tentang taukid, hal dan tamyiz maksudnya, maka keduanya bisa saja keluar dari fungsinya secara asal, ya, menjadi fungsi taukid, ya. Ya, asalnya tamyiz menjelaskan yang mubham, hal menjelaskan hay'ah sahibnya. Tapi ini tidak, dua-duanya tamyiz maupun hal sebagai muakid, ya, penegas. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, waqad yu'akidani, dan bisa saja, ya, keduanya itu memberikan penekanan. yakni keduanya, yakni tamyiz maupun hal, fungsinya memberikan penekanan. Nahwu, contoh, wala ta'sau fil ardi mufsidina, min suratil Baqarah al-ayah sitin. Dan janganlah kalian berusaha membuat keburukan di bumi sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Karena secara asal kata taksau di sini, taksauna, adalah berusaha membuat kerusakan. Itu sudah difahami. Kata taksau artinya ya begitu. Memang usaha buat kerusakan, ya. Artinya perbuatan yang menyebabkan kerusakan. Lah, datang hal mufsidina, mufsidina sebagai hal. Jadi hal untuk taukid, untuk apa? Penekanan, ya. Disebut hal muakkidah, ya. Hal muakkidah, penekanan. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, dan perkataannya, ya, ini perkataan Abu Thalib, ya. Min khairi adyanil bariyati dinan, ya. Berupa min bayaniyah, ya. Sebaik-baik agama-agama manusia, dinan sebagai agama. Dinan hal, ya. Tamyiz, ya, tamyiz. Wa minhu, diantaranya adalah, bi'sal fakhlu fakhluhum fakhlan,
Fakhlu di sini bimana abu, ayah. Secara asal fakhl itu adalah jantan itu ya, pejantan. Jantan fakhl. Jadi tamyiznya adalah kata fakhlan. Seandainya tidak diberi kata fakhlan pun sudah jelas. Bahkan ada ulama yang tidak membolehkan seperti ini sebagaimana akan datang. Yaitu perkataan Ibnu Hisham sendiri ya, khilafan li Sibawaihi. Sibawaihi tidak ditanwin ini ya. Karena isim ma'rifah. Berbeda dengan Sibawaihi, ya ini berbeda dengan Sibawaihi yang tidak membolehkan kata fakhlan di sini sebagai tidak boleh mengumpulkan antara fa'il dan tamyiz pada masalah ini bisa nikma itu. Ala kulli hal tamyiz dan hal bisa menjadi taukid. Artinya bisa maknanya adalah sebagai taukid muakid, bukan pada makna aslinya. Ai yakni fi safhati lati taliha qad ya'til halu wa tamyizu muakkidaini. Bisa saja datang hal dan tamyiz itu sebagai penguat. Kata muakkidah ini dalam kalimat ini adalah sebagai hal ya. Fala takunul halu li bayanil hayati. Sehingga hal itu tidak ya, untuk menjelaskan keadaan. Wala yuzilu tamyizu ibhaman, dan tamyiz tidak menghilangkan kesamaran. Bal yufidani mujarradat ta'kidi, bahkan keduanya memberikan faedah semata-mata penguat. Nah, terkadang bisa jadi Qra' Mas Frendi. Falhalul muakkidatu Falhalu muakkidatu hiya allati la tufidu ma'nan jadidan siwa at-tauqiti nahwu la tadlimin nasa bagian. Maka hal untuk mentaukid ya, hal muakkidah istilahnya itu ya. Hal muakkidah adalah ia yang tidak memberikan faedah makna yang baru berbeda kecuali taukid. Ya, siwa kecuali akan datang pelajaran tentang mustasna ya. Kecuali taukid ya. Terus nahwu la, janganlah engkau mendolimi manusia secara melampaui dalam batas, keadaan dolim melampaui batas. Ya, bagian ini adalah muakkidah karena sudah bisa dipahami dari kata la tadzlimin nasa. Terus fa bagian halun minal fa'ili wa hiya muakkidatun liqaulihi la tadzlim li'anna dzulma wal bagyu walau hadafta boleh khudifat saja, walau khudifat difahmi lafuhima maknaha mimma bagia minal jumlati. Maka bagian adalah hal dari fa'il, dari fa'ilnya yaitu dhamir mustatir ya. Terus dan ia mentaukidkan dan dia adalah penguat untuk perkataannya la tadlim, karena kezaliman ialah bagyu. Ya sama, zulmu adalah al bagyu adalah melanggar hak. Terus dan seandainya dihapus sungguh telah dipahami maknanya dari apa yang tersisa dari kalimat. Ya,
mimma bagia, dari yang tersisa. Araf tuh mimma bagia, yang tersisa ya setelah itu dihapus. Di situ kan kalimatnya la tadlimin nasa bagian. Seandainya bagian dihapus sudah bisa difahami, yaitu dengan yang masih tersisa. Yang masih tersisa apa? La tadlimin nasa. Sudah itu toh. Kan masih tersisa itu ya. Itu maksudnya yang masih tersisa setelah bagiannya khudifat. Terus wa minhu qauluhu ta'ala wala ta'sau fil ardi mufsidina. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian melakukan di muka bumi kerusakan. Fa mufsidina halun minal wawi wahya mu'akkidatun liqaulihi la ta'sau li'anal aswa huwal fasadu ma'nan. Maka mufsidina adalah hal dari wawu, dan ia mentaukidkan untuk perkataannya, penguat ya Mas ya, dan dia adalah penguat, dan ia adalah penguat untuk perkataannya, untuk firmannya, janganlah kalian melakukan la ta'sau. ya taksau, yakni berbuat kerusakan, karena Sesungguhnya bahwasanya aswa ialah al-fasad secara makna. Ya, karena kata aswa itu adalah kerusakan juga secara makna. Nggih, terus wa qauluhu ta'ala wa qaulihi wa qauluhu ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan firman Allah Ta'ala, ialah yang menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi semuanya. Maka jami'an fa jami'an halun min ma wahia muakkidatun li'annal umuma mustafadun min lafzi ma. diartikan. Maka jami'an adalah hal dari ma, dan ia Penguat. karena keumuman yang Nah, karena keumuman itu bisa dimengerti gitu ya, bisa dipahami gitu. bisa difahami dari lafadz ma. Yes, sudah. Karena di antara lafadz yang menunjukkan umum adalah isim mausul ya. Isim mausul menunjukkan umum. Misalnya kata fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Man di sini menunjukkan umum, siapa saja kan? Siapa saja. Ma juga gitu, isim mausul menunjukkan lafadz umum. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuhu, misalnya. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka dia Allah menggantinya. Ma lafadz umum ya, apa saja. Oke, apa saja semuanya. Jadi taukid dengan kata jami'an di sini. Oke, Qra' Mas Aris. Wa amat tamyizu. Wa amat tamyizul mu'akkidi faka qauli Abi Thalibin walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Dan adapun tamyiz yang menguatkan, maka seperti ucapan Abu Thalib, dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Dinan ya. Iya, baca Mas, catatan kakinya ya. Min khairin jarun wa majrurun khabaru anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil ba'i. Ya, majrurun itu ya, majrurun bil ba'i. Terus wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li alima, iya. Min khairin adalah jar majrur khabar anna, dan apa yang masuk padanya dan apa yang dimasukinya adalah di dalam takwil masdar majrur dengan ba, dan jar majrur muta'alliq dengan fi'il alima. Min khairin khobar anna dina adalah isim anna. Min khairin. Kemudian apa lanjutannya itu, dan anna dan yang dimasukinya
Dan ana yang dimasukinya ya apa? Yani ana isimnya dan khobarnya ya. Ana isim ana khobar ana. Itu maksudnya itu. Ana dan yang dimasukinya. Pada takwil masdar. Pada takwil masdar yang ditakwil menjadi masdar muawwal. Ana dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Majrur dengan ba dan jar dan majrur muta'alik dengan fi'il alima. Jar majrur bi dan masdar muawwal itu muta'alik dengan fi'il alima. Allah alam ya. Terus Mas. Fadinan tamyizun muakidun lima sabaqahu itlau khudifa lafuhima maknahu mimma baqiya minal kalami. Maka kata dinan adalah tamyiz yang memperkuat kepada apa yang didahulinya. Apabila seandainya dihapus, maka pasti telah dipahami maknanya dari apa yang tersisa dari kalam ini. Kalam yang tersisa. Seandainya kata dinan dihapus ya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati. Sudah dinannya enggak disertakan, sudah bisa difahami. Terus wa minhu aidon qaulu jaririn wa taglabiyuna bi'sal fahluhum fahlan wa ummuhu zallau mintiku. Dan diantaranya juga adalah perkataan Jarir dan Taglabi. Taglabi. Orang-orang taglib. Orang-orang taglib. Ya. Taglabiyun artinya orang-orang taglib. Ya. Dan orang-orang taglib adalah seburuk-buruk ayah mereka. Dan ibu mereka adalah wanita yang kurus. Ya, terus mintiku. Mintik. Ya ini termasuk perkara jahiliyah ya. Atau nubi nasab ya, mencela nasab termasuk perkara jahiliyah ya, tidak boleh ya. Karena apa? Taglib sama siapa yang satu lagi itu. Ya, emang begitu, saling menggambarkan. Sampai seperti itu. 6 terus fafahlan wa fahlan tamyizun muakidun lima sabaqahu itlau khudifa la fauhima maknahu mimma baqiya minal kalami. Maka kata fahlan adalah tamyiz yang menguatkan pada apa yang didahulinya. Apabila seandainya dihapus, pasti telah dipahami maknanya dari apa yang tersisa dari kalimat dari kalam ini. Jadi seandainya dihapus lafu hima maknahu, tentu telah dipahami maknanya dari apa yang tersisa ya, kalam yang masih ada. Ikra Mas, nomor 2 Mas. Al-fahlu. Aris al-fahlu. Al-fahlu aradu bihil abu. Aroda bihil abu. Aba. Zala'u bi fathil zai wa tasdidil lami wa akhiruhu hamzatun hiyal imra'atu qalilatun. Hiyal mar'atu qalilatu lahmil aliyataini mintiku ay ta'dumu ajizatuha bil kharqi litugotia apa ini ya, hazalaha wallahu alam, hazalaha bisababil imtihaniha fil a'mali wa hadza dalilun syiddatul faqri wa su'ul hali. Fahlun yang dimaksud dengannya adalah al-abu. Zala dengan difatkah zai dan ditasdid lam dan akhirnya adalah hamzah, yaitu perempuan yang sedikit daging kedua pantatnya. Itu kata zala, jadi ibunya atau ibu para taklib digambarkan seperti itu. Terus mintik adalah yang besar ya, ajuz sudah itu bagian belakangnya, yang besar bagian belakangnya.
bil khorki ini pembalut atau kain ini ya, kain sobekan itu perca, untuk menutupi kekurusannya ya, litugotia hazalah, menutupi kekurusannya dengan sebab kehinaannya di dalam amal, yakni pekerjaan. Ini bukti atau dalil petunjuk sangat fakirnya dan buruknya keadaannya. Nah itu tidak boleh, tapi ini atau nufin nasab termasuk jahiliyah, mencela nasab termasuk perkara jahiliyah. Begitu juga sebaliknya, al-fakhru bil aba ya, bangga-banggakan keturunan, membanggakan nenek moyang, termasuk juga perkara jahiliyah. I'rabnya sebagaimana itu ya. Taklibiyun mubtada awal marfu bil wawi, bi'sa fi'il madhi jamid, untuk menunjukkan atau untuk mengungkapkan zam, insya mengungkapkan. Al-fakhlu fa'il bi'sa, jumlah khobar muqaddam, fakhluhum mubtada muakhar, ha mudhaf ilaih, mem tanda jamak ila akhirih. Gantian Mas Alvin bro. Fi safhatil arba'in ba'dal mi'atain. Wa qaulul musannifi, dan perkataan penulis, khilafan lisibawaihi ay fi hadha syahidi fa inna sibawaihi wa atba'ahu la yujizuna al-jam'a baina fa'ili ni'ma idza kana isman zahiran wa baina tamyizi kama fi hadzal baiti fala taqulu ni'ma rajulu rajulan ibrahimu li'anna tamyiza li raf'il ibhami wala ibhama ma'a dhuhuril fa'ili wa indahum annahu halun muakkidatun. Dan perkataan penulis berbeda dengan Sibawai, yakni pada bukti ini ya, pada apa? Dalil ini. Pada dalil ini, karena sesungguhnya Sibawai dan para pengikut beliau tidak membolehkan menggabungkan antara fa'il ni'ma apabila ia adalah isim zahir dan dengan tamyiznya, dengan tamyiz, sebagaimana pada bait ini. Ya, tidak boleh menggabungkan fa'il ni'ma dengan tamyiznya. Jadi tidak boleh dikatakan, lanjut. Maka tidak boleh engkau mengatakan sebaik-baik lelaki adalah Ibrahim. Ya, sebaik-baik lelaki sebagai lelaki adalah Ibrahim. Nah, gitu. Jadi menurut ini tidak boleh. Mungkin kamu buang ar-rajulunya, mungkin kamu buang rajulannya. Nikma rajulu Ibrahim atau nikma rajulan Ibrahim ya. Kalau digabungkan ini tidak boleh. Nah, menurut pendapat ini. Terus karena tamyiz itu untuk menghilangkan ketidakjelasan, dan tiada ketidakjelasan bersamaan dengan adanya fa'il. Ya. Karena tamyiz fungsinya adalah untuk menghilangkan kejelasan. Sedangkan kalau ada fa'il sudah tidak ada lagi kesamaran ya. Fala ibhama wala ibhama ma'a zuhuril fa'ili, dan tidak ada kesamaran bersamaan nampaknya fa'il. Ya, ini nampak maksudnya adalah fa'ilnya bukan domir. Terus, dan menurut mereka bahwasanya ia adalah hal yang menguatkan. Ya, hal yang menguatkan, bukan tamyiz ya, hal. Nah, terus was-sahihu al-jawazu liwurudihi 'alil arabi sya'ran wa nasran. Dan pendapat yang lebih sahih adalah dibolehkannya karena adanya ia dari orang-orang Arab sebagai dalam bentuk syair dan prosa. Ya, dalam bentuk syair dan prosa. Yang sahih boleh, yakni boleh menggabungkan antara fa'il ni'mah dan tamyiznya, meskipun fa'ilnya adalah isim dhohir. Maksudnya isim dhohir itu adalah bukan domir ya. Terus amma sya'ru fasyahidul mazkuru wa ghairuhu. Adapun dalam syair adalah buktinya adalah apa yang telah disebutkan dan yang selainnya. Terus wa aman nasru faqalul Harits bin Ubadin lamma balaghu qatlu ibnihi fi harbil basus. Nggih. Yamal qatilu qatilan aslaha baina Bakrin wa taglib tadi Bani Taglib, Bakar dan Taglib.
wa taglib. Faqatilan tamyizun fal fa'ilu al-qatilu. Ya. Dan Adapun adapun prosa, maka perkataan Al-Harits bin Ubad tatkala sampai kepadanya terbunuhnya putranya pada perang Al-Basus, sebaik-baik pembunuh, sebaik-baik yang terbunuh, sebaik-baik yang terbunuh, yang sebagai korban itu ya. Sebaik-baik sebagai korban adalah yang paling baik. Enggak. Aslaha fi'il madhi ya. Jadi yang memperbaiki. Dia adalah sebaik-baik yang terbunuh ya, sebagai orang yang terbunuh. Nah, dia mendamaikan antara Bakar dan Taglib. Ya, di situ ada keterangan bahwanya ya. Nomor 1, roji, yakni lihatlah bab nikmah dan bisa dalam kutub al-mutawalah, ya, kitab-kitab yang panjang lebar. Basus waqa'atun baina Bakrin wa Taglib min Rabi'ah. Perangan antara Bakar dan Taglib dari Rabi'ah. Basus nama perempuan. Nah, terus maka kata qatil adalah tamyiz dan fa'ilnya adalah al-qatil. Maka kata qatilan tamyiz untuk tamyiz dan fa'ilnya adalah kata al-qatil. Sehingga Syekh Abdullah di sini mengatakan boleh menggabungkan itu ya, antara fa'il nikmah ataupun fa'il bi'sa dengan tamyiznya. Terkadang fa'il nikmah dan fa'il bi'sa itu isim domir yang dijelaskan dengan tamyiz. Misalnya bi'sa lidzolimina badala ya. Itu mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Bukan kembali ke depan ya, tapi dijelaskan oleh tamyiz ya. Ini termasuk salah satu domir kembali ke yang belakang, dibolehkan ya. Ada yang fa'ilnya jelas, misalnya bi'salismu ya, ini isim dhohir. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, bi'salismu. Kemudian apa? Dalam surah Al-Kahfi itu apa? Allah alam. Di awal-awal itu. Ya, ikra Mas Andika. Wala yalzamu anna yakuna tamyizu li raf'il ibhami. Diartikan Mas. Dan tidak melazimkan bahwasanya tamyiz untuk menghilangkan rafa, kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran. Rafu ya, ini artinya mengangkat ya. Mengangkat maksudnya menghilangkan. Kalau kita fikih misalnya toharoh misalnya izalatul khobas wa raf'ul hadas misalnya. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Mengangkat itu jadi menghilangkan hadas ya. Wa izalatun najas. Kalau izalah jelas ya, menghilangkan najisnya jadi hilang. Kalau raf'u itu kan makna, secara makna apa? Hadas secara maknawi, dia meraf'ul hadas, mengangkat hadas secara makna. Faqad yakunu. Yakunu saja Mas. Faqad yakunu litauqidi. Maka terkadang dia itu penegas. Ya, bisa saja dia itu untuk penegas. Terus Qaulihi ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Seperti firman Allah Ta'ala bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fa syahran tamyizun muakidun tamyizun muakidun. Maka kata syahran tamyiz yang dikuatkan. Tamyiz yang menguatkan. Tamyiz yang menguatkan. Untuk Dikauli subhana. Belum dibaca ya. Dikauli subhanahu inna indatasyuhuri. Ya, diartikan Mas. Untuk firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bilangan bulan-bulan
bilangan bulan-bulan. Ya, bilangan maksudnya jumlah ya. Jadi kata syahron tamyiz yang menguatkan untuk firman Allah Ta'ala inna iddatas syuhuri. Karena syuhur kan sudah disebutkan, meskipun begitu disebutkan juga syahron. Kata isna asyara tidak lagi mubham karena syuhur sudah disebutkan di depannya. Ya, ma'adzalik yu'ta bitamyiz. Nah, terus Kaqaulika indi minar rijali isyruna rajulan. ya. Fa rajulan tamyizun aqidun biqaulika minar rijali. Seperti perkataanmu, di sisiku terdapat 20 laki-laki. Di sisiku ada para laki-laki sebanyak 20 laki-laki ya. Walau waqafa fi qaulihi isruna lakafa ya. Kalau berhenti kata isruna udah cukup ya. Indi minarijali isrun. Yakfi ya. Udah cukup ya. Tapi dikasih tamyiz rajulan ya kan, paham? Padaku para laki-laki ada 20 laki-laki. Nah, terus Maka kata rajulan tamyiz yang dikuatkan, tamyiz yang menguatkan. tamyiz yang menguatkan untuk perkataanmu minar rijali. Nggih. Wa idza kanat syawahadu alal jawazi katsiratan fala hajata ila ta'wilil ladzi laja'a ilaihil mani'una. nggih. Dan apabila engkau mendapati enggak ada engkaunya. Dan apabila bukti-bukti atas kebolehannya banyak, nggih, maka tidak memerlukan kepada takwil yang melarang padanya untuk makna ini. Laja'a itu apa artinya? Kembali ya, merujuk ya, kembali ya laja'a. Maka tidak butuh kepada takwil yang orang-orang yang melarang itu kembali kepadanya, yakni menuju kepada takwil. Maniun yakni fa'il dari laja'a. Tidak butuh kepada takwil yang orang-orang yang melarang dari kebolehannya itu kembali kepada takwil tersebut ya. Laja'a menuju. Adapun kata takwil sendiri maksudnya di sini ya dalam ilmu bahasa terutama adalah takdir ya. Takwil maksudnya adalah takdir. Ini mentakdirkan yang enggak ada, yang enggak yang tidak disebutkan, ditakdirkan ada demikian ya. Itu takwil dalam hal ini. 6. Intahaina min babi at-tamyiz. Selanjutnya babul mustasna. Bab mustasna. Iqra Mas Andika. Qauluhu wal mustasna la min kalamin min kalamin tamin mujibin. Nahwu fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Diartikan dulu. Perkataan beliau dan mustasna dengan illa. Maksudnya termasuk yang mansub adalah mustasna dengan illa dari kalam yang sempurna dan mujib. Ya, mana mujib? Positif ya, positif ya. Wal mustasna maksudnya dan termasuk yang nasab adalah mustasna dengan illa pada kalam yang sempurna yang positif. Sempurna yakni mustasna minhunya disebutkan. Nahwu contohnya maka mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Ya, ini mustasnanya adalah kata qalilan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, ini kalamun tamun. Tamun kenapa? Karena mustasna minhunya ada yaitu huruf wawu sebagai fa'il. Kemudian kalamnya positif. Terus fa
fa in fuqidal ijabu tarajjahal badalu fil muttasil Iya. nahu ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Iya. Maka jika dihilangkan yang positif Jika kehilangan ya. Afan, betul. Jika dihilangkan positif terus maka lebih rajih sebagai badal pada yang muttasil. ya, pada yang mutasil, karena istisna ada mutasil mungqati. Contohnya, Tidaklah mereka melakukannya. kecuali sedikit dari mereka. Ya, ini kalau tidak ijab itu adalah positif. Kalau kehilangan positif artinya negatif. Sebagaimana contoh ma fa'aluhu negatif karena ada ma nafi. Illa qalilun minhum. Tarajjahal badalu. Beliau mengatakan tarajjahal lebih rajih dia sebagai badal bukan sebagai mustasna. Terus Wan nasbu fil munqati'i inda bani tamimin nggih. wa wajaba indal hijaziyina nahu ma malahum bihi min ilmin illa tiba'at dhanni. Nggih. Dan yang Nasab ataf kemana? Ataf kepada badalu. Atasnya persis. Bagaimana ataf kepada badalu? Yakni lebih rajih nasab. Lebih rajih nasab fil munqati'i pada mustasna yang munqati. Paham? Paham enggak? Paham enggak ini? Ada mustasna yang munqati. Lebih rajih nasab inda Bani Tamim, menurut Bani Tamim. Bani Tamim salah satu kabilah Arab. Wa wajaba dan wajib apa? Wajib nasab indal hijaziyin, menurut ahli Hijaz. Kapan itu? Kalau mustasna munqati. Istasna munqati dan apa? Negatif. Nahwu semisal ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak memiliki ilmu illa tiba'adz dzanni, kecuali mengikuti persangkaan. Ada tafsil ya, perincian di matan yang demikian ringkas. Yang pertama, mustasna dengan illa, kalam positif dan sempurna. Sempurna maksudnya mustasna minhunya disebut. Maka apa? Wajib nasab. Fasyaribu minhu illa qalilum minhum. Yang pertama ini kalamnya tam, sempurna. Yang dimaksud tam sempurna dalam bab ini adalah mustasna minhunya disebut. Mustasna minhu adalah di sini adalah fa'il, wawu ini. Kemudian kalamnya mujab, positif ya. Karena nggak ada nafinya. Nah, kalau seperti ini maka mustasnya adalah nasab illa qalilan. Ya, qalilan ya, bukan qalilun, salah tulis tadi. Illa qalilan minhum. Nah, ini harus nasab ya, harus nasab. Paham ini yang pertama? Nah, ini sampai pada contoh Al-Baqarah. Kemudian Ibnu Isa mengatakan fa'in fuqidal ijabu, jika kalamnya itu tidak positif, bermakna negatif, manfi ya. Tarajjahal badalu fil muttasil, maka lebih rajih ya, bukan nggak boleh tapi lebih rajih dia sebagai badal fil muttasil pada mustasna yang muttasil, istisna muttasil. Di situ apa? Contohnya apa? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu
Kalau misalnya di selain Al-Qur'an illa qalilan minhum boleh ya, tapi lebih rajih kalau ini dibaca qalilun sebagai apa? Badal. Mustasna minhunya mana? Huruf wawu. Tapi kalamnya bukan mujab tapi manfi. Ya, manfi. Ini istisna yang mutasil. Istisna yang munqati sebagaimana dicontohkan, saya sebutkan dulu nih insyaallah. Malahum apa Mas? Ada bihinya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'a dzanni. Perhatikan ini ya. Ini masalah mutasil dan munqati kaitan dengan makna ya, bukan kaitan dengan apa? Dengan penulisan atau kalam. Perhatikan ini. Setelah ila apa? Ittiba'a. Sebelum ila apa? Ilmun. Ilmun dan ittiba'a dzanni ini berbeda. Ya, mukhalif tamaman ya. Berbeda sama sekali. Maka disebut munqati. Karena apa? Ittiba'a dzanni bukan bagian dari ilmun. Dia terputus lah, munqati artinya terputus. Beda dengan ini. Ini masih mutasil, nyambung. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Minhum ini adalah bagian dari wawu ini mereka. Paham? Ini juga qalilan bagian dari wawu ini, ya. Tapi illa tiba'adzoni mengikuti dzon, dugaan, itu bukanlah bagian dari ilmun. Ini disebut mustasna apa? Disebut apa? Munqati. Contohnya misalnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Istisna munqati. Paham ya? Munqati dan mutasil. Munqati itu kalau setelah illa mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu. Berarti terpisah. Mengikuti dzon bukanlah bagian dari ilmu, bukan termasuk ilmu. Tapi kalau ini termasuk minhum, termasuk wawu ini ya. Qalilan minhum termasuk dari wawu ini. Qalilun minhum termasuk ini. Paham? Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama ini lebih rajih setelah illa ini sebagai badal. Kalau mustasnanya atau istisnanya mutasil ya. Ini contoh yang mutasil isnya. Dia lebih rajih sebagai badal. Nah, kemudian setelahnya wa nasbu dan lebih rajih nasab fil munqati'i pada istisna yang munqati inda Bani Tamim, menurut Bani Tamim. Jadi lebih rajih. Boleh rofa, menurut Bani Tamim boleh rofa secara bacaan malahum bihi min ilmin illa tiba'udz dzanni, menurut logat Bani Tamim. Wa wajaba dan wajib, yakni wajib nasab indal hijaziyin, menurut ahli Hijaz, dan Al-Quran kebanyakan turun dengan ahli Hijaz. Dan tidak boleh kita mengatakan bahasa ahli Hijaz lebih baik daripada Bani Tamim. Tidak, secara asal tidak boleh. Secara tidak boleh. Cuma Al-Quran lebih lebih baik, maksudnya di sini lebih fasih atau enggak? Sama-sama fasih. Tapi Al-Quran kebanyakan turun dengan logat Quraisy, ya. Termasuk Hijaz. Kalau meskipun begitu, seandainya saya tidak tahu ada atau enggak. Seandainya ada riwayat dibaca dengan logat Bani Tamim, boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Dalam Ibnu Jazari mengatakan faqulu ma wafaqa wajhan nahwi, ya. Semua yang sesuai dengan sisi nahwu. Sisi nahwu kan banyak. Sisi nahwu artinya bahasa Arab. Pokoknya sesuai dengan sisi bahasa Arab mana saja, Arab ya, tidak harus Quraisy. Itu termasuk bisa dibaca. Faqulu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu. Fadi salah satu arkan. 6. Dan wajib nasab menurut ahli Hijaz. Nahwu semisal ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adz dzanni. Menurut ahli Hijaz wajib nasab, tidak boleh rofa. Ya, menurut Bani Tamim boleh rofa tapi lebih rajih nasab, ya.
Nah, itu maksudnya. Qra' Mas Bayu, qauluhu. Qauluhu wal mustathna adz-dzahiru annahu ma'tufun ala at-tamyiz. Si. Perkataan beliau mustathna Yang nampak bahwasannya dia diatofkan kepada tamyiz. Ya, yakni termasuk nasab adalah mustasna. Terus Wa abbarol musannifu rahimahullahu bil mustathna li'annahu huwallazi min minal mansubati ya mansubati minal mansubati. Dan dia penulis menyatakan rahimahullah dengan mustathna bahwasanya dia yang termasuk dua mansub, termasuk dari yang mansub fahuwa aula min ta'biri minat takbiri bi istitsna'i li'annahu yahtaju lil ta'wili li'annahu masdaru bi makna ismil maf'uli. Maka dia dari pernyataan pertama aula lebih utama, maka ia lebih utama dari pernyataan dengan kata istisna karena dia memerlukan takwil ya, karena dia masdar yang bermakna makna isim maf'ul. Ya, jadi perkataan Ibnu Hisam mustasna, mengungkapkan dengan mustasna ini lebih utama daripada seandainya dikatakan dengan istisna ya. Kalau kita katakan misalnya termasuk posisi mansub adalah maf'ul bih dan seterusnya dan mustasna. Lebih baik daripada kita mengatakan istisna. Kenapa? Karena istisna disebutkan di sini oleh pensyarah karena itu butuh pada takwil, yaitu adalah masdar tapi bermakna isim maf'ul. Bisa saja dalam bahasa Arab masdar bermakna isim maf'ul seperti sabda Nabi misalnya man akhdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Raddun bermakna mardudun ya, masdar bermakna isim maf'ul. Itu seandainya kalau dipahami seperti itu. Terus wal mustatsna wal ismul madhkuru bi ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. 6. Tarjim. Mustatsna dia adalah isim yang disebut setelah kata ilah atau salah satu dari saudara-saudaranya, ya ini saudaranya ilah ya, yang berbeda dari hukum dengan yang lalu, dengan yang sebelumnya. Lima qablaha yakni kembali kepada ilah ya, kepada ilah. Jadi mustasna adalah isim yang disebutkan setelah ilah. Kalau di sini kata qalilan, yang hukumnya berbeda dengan sebelum ilah. Sebelum ilah yang di sini adalah mustasna minhu. Kalau di sini wawu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Wawu ini mereka minum ya, ketentuannya mereka apa? Minum. Lah qalilan ini minum apa tidak? Qalilan ini minum apa tidak? Tidak ya, tidak. Mereka itu minum darinya, yakni dari sungai itu. Kecuali sedikit di antara mereka. Yang sedikit ini minum apa tidak? Tidak. Hukumnya ini kan ketentuannya dia berbeda dengan yang sebelum ilah. Sebelum ilah wawu ini mereka minum, yang ini enggak minum. Nah, ini namanya mustasna ya. Nah, ini juga ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu wawu ini mereka enggak melakukan. Illa qalilun, kecuali sedikit. Sedikit ini berarti melakukan ya, dia melakukan. Hukumnya berbeda. Itu adalah pengertian mustasna ya. Terus nahwu
hadaral astiqa'u illa aliyan. Fa aliyan mustatsna wal astiqa'u mustatsna minhu. Mustasnan minhu, mustasnan. Contoh, telah hadir teman-teman kecuali Ali. Nggih. Maka alian sebagai mustatsna dan astiqa'u sebagai mustatsna minhu. Wahwal mahkumu alaihi bil Huduri. Amma aliyun falam Yasbut yasbut lahu hadzal Hukmu, nggih. ladzi sabata sabata li libaqiyatil libaqiyatil astiqai i fahuwa mustasna minhum mustasnan minhum mukhalifun betul lahum mukhalifun lahum fil hukmi. nggih fil hukmi mustasnan minhum. Dan dia dihukumi pada atasnya dengan kehadiran, yakni maksudnya adalah mustasna minhu kata asdiqo dia diberi ketentuan dengan hadir, yakni para teman-teman ini hadir. Adapun Ali dia tidak ditetapkan baginya ketentuan ini yang tetap untuk teman-teman yang lain. Yakni Ali tidak diberi ketentuan seperti ketentuan teman-teman yang lain yang mereka hadir. Terus maka dia mustasna minhum, ya dikecualikan dari mereka. Yang dikecualikan dari mereka pada mukhalifun yang berbeda dengan mereka dalam hukumnya. Ya, dalam hukumnya. Itu mustasna dan ketentuannya sebagian, insyaallah kita lanjutkan caranya pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.